And it goes a little something like Halo teman-teman, perkenalkan kami adalah mahasiswa dan mahasiswi dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, pada pembahasan kali ini kami akan memaparkan laporan penelitian kami dengan topik pengaruh pemberian tepung daun kelor pada ransum ayam broiler terhadap pertambahan bobot badan, kadar glukosa, asam urat, dan kolesterol. Nah, untuk pembahasan selanjutnya sebagai berikut. Oke teman-teman, pada penelitian ini memiliki tujuan, yakni untuk mengetahui pengaruh pemberian tepung daun kelor pada ransum ayam broiler terhadap pertambahan bobot badan, kadar glukosa, asam urat, dan kolesterol. Nah, lalu apa aja nih rancangan percobaan pembuatan pakan? Nah, ada dua. Yang pertama, penelitian dilakukan secara eksperimen dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau yang biasa disebut RAL. Dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan atau setiap ulangan terdiri atas 5 ekor ayam sebagai sub-ulangannya. Nah, perlakuan yang diterapkan adalah 4 jenis pemberian pakan yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pakan basal tanpa penambahan 0% tepung daun kelor atau P0. Yang kedua, pakan basal tambah 30% tepung daun kelor atau P1. Yang ketiga, pakan basal ditambah 45% tepung daun kelor yakni P2. Dan yang keempat, pakan basal ditambah 60% tepung daun kelor atau P3. Nah, metode penempatan ayam dilakukan dengan cara lotre. Perlakuan pemberian tepung daun kelor dalam pakan mulai dilakukan setelah masa adaptasi, yaitu pada umur 8 hari hingga akhir periode pemeliharaan, yakni 35 hari, dengan level penambahan sesuai perlakuan. Nah, rancangan percobaan pembuatan pakan yang kedua, yakni dalam hal pembuatan tepung daun kelor. Nah, daun kelor yang digunakan berasal dari tanaman kelor lokal yang sehat. Daun tanaman kelor dikumpulkan dan dipisahkan dari tangkai tanamannya. Pemeliharaan dilakukan selama 35 hari dengan menggunakan 2 jenis pakan, yakni pakan starter berupa pakan komersil butiran atau crumble yang diberikan pada umur 1-7 hari dan pakan finisher dalam kurun umurnya 8-35 hari berbentuk tepung atau mash yang diformulasikan sesuai dengan rekomendasi dari NRC 1994. Nah, sedangkan air minum yang diberikan merupakan air bersih yang berasal dari penampungan. Pakan diberikan 2 kali sehari. Selanjutnya, pada akhir penelitian yang memakan waktu kurang lebih 35 hari, dilakukan pengambilan sampel darah dari 20 ekor ayam melalui vena branchialis dengan menggunakan spoit untuk dilakukan tes kadar glukosa dan asam urat. Nah, sedangkan untuk kadar kolesterol dilakukan pengambilan sampel darah dari 4 ekor ayam sebagai perwakilan dari setiap perlakuan yang ada. Ayam dengan nomor 1, 6, 11, dan 16 yang diambil sampel darahnya untuk dilakukan pengecekan kadar kolesterolnya. Nah, selanjutnya pengukuran variabel penelitian. Pengukuran variabel penelitian ini dibagi atas 4, yakni yang pertama, pertambahan bobot badan ayam. Pertambahan bobot ayam dianalisis dengan menghitung rata-rata pertambahan bobot masing-masing ayam selama 5 minggu perlakuan. Kemudian, data yang diperoleh dianalisis menggunakan aplikasi SPSS. Yang kedua, kadar glukosa. Kadar glukosa diukur dengan menggunakan alat GCU dan digunakan stik khusus untuk mengukur kadar glukosanya. Penggunaan alat tersebut yaitu sebagai berikut. Darah ayam diambil pada bagian vena branchialis melalui otot,
Sebelum itu, bagian yang akan disuntik dibersihkan dengan kapas yang sudah diberi alkohol. Yang ketiga yakni kadar asam urat. Kadar asam urat diukur dengan menggunakan alat GCU dan digunakan stick khusus untuk mengukur kadar asam urat. Nah, penggunaan alat tersebut yakni sebagai berikut. Darah ayam diambil pada bagian vena branchialis melalui otot. Sebelum itu, bagian yang akan disuntik dibersihkan dengan kapas yang sudah diberi alkohol. Nah, yang terakhir yakni kadar kolesterol. Kadar kolesterol diukur dengan menggunakan alat GCU dan digunakan stick khusus untuk mengukur kadar kolesterol. Nah, penggunaan alat tersebut yaitu sebagai berikut. Darah ayam diambil pada bagian vena branchialis melalui otot. Sebelum itu, bagian yang akan disuntik dibersihkan dengan kapas yang sudah diberi alkohol. Baik, pembahasan selanjutnya yakni analisis data. Hasil analisis seragam atau ANOVA dan hasil uji lanjut perlakuan mana yang terbaik? Yang pertama yakni hasil analisis data pertambahan bobot badan dengan uji lanjut Tukey. Yang berikut hasil analisis data kadar glukosa dengan uji lanjut Tukey. Yang berikut hasil analisis data kadar asam urat dengan uji lanjut Tukey. Nah, dan yang terakhir, hasil analisis data kadar kolesterol dengan uji lanjut Tukey. Nah, teman-teman, dari semua hasil pembahasan yang telah kami paparkan di atas, kami dapat mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulannya yang pertama yaitu nilai signifikan pada 0,005 artinya nilai P kurang dari atau sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Jadi, ada pengaruh pemberian tepung daun kelor pada ransum ayam broiler terhadap pertambahan bobot badan ayam. Nah, rekomendasi pakan yang diberikan sesuai dengan uji ANOVA dan uji lanjut Tukey pada persen kelor yang baik adalah 30%. Kesimpulan yang kedua, nilai signifikan pada 0,097 artinya nilai P lebih besar atau sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Jadi, tidak ada pengaruh pemberian tepung daun kelor dalam ransum ayam broiler terhadap kadar glukosa. Yang ketiga, nilai signifikan pada 0,407 artinya nilai P lebih besar atau sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Jadi, tidak ada pengaruh pemberian tepung daun kelor dalam ransum ayam broiler terhadap kadar asam urat. Dan kesimpulan yang terakhir, nilai signifikan pada 0,988 artinya nilai P lebih besar atau sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Jadi, tidak ada pengaruh pemberian tepung daun kelor dalam ransum ayam broiler terhadap kadar kolesterol. Baik, selanjutnya rekomendasi selama penelitian berlangsung, yaitu yang pertama, rekomendasi pakan yang diberikan sesuai dengan uji ANOVA dan uji lanjut Tukey pada persen kalori yang baik adalah 30%. Yang kedua, dalam pembelian ayam broiler, sebaiknya dilakukan proses sexing secara lebih teliti. Yang ketiga, pemberian pakan harus konsisten dan harus dipastikan agar tempat pakan ayam sesuai, sehingga pakan tidak terbuang. Yang keempat, sebaiknya yang dicampur dalam pakan ayam adalah ekstrak daun kelor, karena dengan menggunakan tepung daun kelor, diamati bahwa ayam broiler tidak menyukai bau dari tepung, sehingga berakibat pada pakan ayam tidak dimakan sampai habis, sehingga bobot ayam yang dihasilkan tidak ada pengaruhnya. Yang kelima, kandang harus dipastikan bersih. Dan yang keenam, waktu pengambilan darah sebaiknya dilakukan di pagi hari dan tempat meletakkan ayam sebaiknya di tempat yang bersih agar darah yang diambil tidak terkontaminasi kotoran.
Baik, sekian hasil pembahasan penelitian kami mengenai pengaruh pemberian tepung daun kelor pada ransum ayam broiler terhadap pertambahan bobot badan, kadar glukosa, asam urat, dan kolesterol. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman semua ya. Terima kasih dan sampai jumpa.